Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Saya berdoa lewat saat teduh, bagaimana kita menjadi jemaat prajurit, gereja tentara. Dan saya berharap lewat saat teduh ini, mentalitas kita semakin diubah dan berubah. Kita mengerti bahwa kita bukan hanya sekedar beribadah, sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita sedang dipersiapkan menjadi pekerja Kristus, tentara Allah, laskar Tuhan. Karena kita mempercayai bahwa masalah kita bukan ada pada tuayannya, tetapi ada pada pekerjanya yang sedikit. Dan kita sudah belajar beberapa hari ini, dan saya berharap kita bisa menangkap apa yang sedang kita bangun, bahwa persoalannya adalah gereja dipenuhi dengan orang-orang yang dengan mentalitas kanak-kanak, mentalitas yang sama dengan dunia, tidak mau ikut menderita bersama dengan Tuhan sebagai prajurit yang harusnya menyenangkan komandannya, tidak memusingkan diri sendiri. Tapi kita bagaimana bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau? Karena seorang tentara yang saya kenal, tentara dunia saja, tidak ada kata lain selain cuma kata siap. Dan mengapa gereja tidak bisa sampai kepada terbentuknya gereja atau jemaat prajurit atau pasukan Allah? Kita sudah belajar kemarin, persoalannya adalah karena ajaran yang keliru. Khotbah-khotbah yang kita dengar hanya sebatas menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita, menyenangkan telinga kita. Kita nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasehati, nggak bisa dibentuk. Kita mengikuti kemauan kita sendiri. Ketika seorang masuk camp tentara, maka dia sudah hanya tinggal mengikuti komandannya. Nggak punya banyak pilihan. Disuruh berdiri, disuruh push up. Ya, tapi semua itu membentuk sedemikian rupa sampai mental mereka itu berubah menjadi seorang prajurit. Ini yang saya harapkan juga gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin bisa menyiapkan dengan ajaran yang benar, seimbang. Bukan hanya masalah ikut Tuhan diberkati. Kita celaka jadi orang yang lebih malang kalau kita ngikut Tuhan itu cuma sebatas perkara-perkara lahiriah. Sementara situasi dunia akan semakin sulit, semakin sukar. Sampai pada satu titik dunia sangat membenci kita. Karena kita percaya Yesus. Kita akan dikejar-kejar, kita akan disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan dalam situasi itu, kitab Wahyu mengingatkan yang penting di sini ialah ketabahan, daya tahan, endurance, dan iman. Daya tahan itu hanya bisa melalui proses latihan-latihan yang terus-menerus. Sama seperti seorang tentara. Jadi kita hanya tinggal menikmati saja proses-proses yang secara daging tidak enak. Sudah mulai belajar bersyukur, tetap bereaksi benar. Itu yang membuat kita punya otot-otot iman yang mulai muncul menjadi laskar Tuhan tentunya. Jadi yang berikutnya kita sudah belajar kenapa ini menjadi sulit dan sukar. Kita bertumbuh memiliki mental tentara, jemaat prajurit, karena kita nggak mau memberi diri untuk masuk di dalam camp, masuk di dalam pelatihan, untuk kita dipersiapkan. Paulus berkata bahwa untuk melayani orang dalam pemuritan, dia berkata bahwa itu sampai dia perlu sama seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Sakitnya kayak begitu, supaya rupa Kristus menjadi nyata. Jadi kita harusnya keluar dengan mentalitas jemaat yang awam, puas jadi penonton, hanya sekedar datang ibadah, mengkritik, menghakimi. Kita hanya kumpulan-kumpulan bayi saja secara rohani. Sementara kitab Yoel menubuatkan bahwa dia akan membangkitkan pasukannya, tentaranya yang luar biasa. Kita sudah baca kemarin, kalau saya boleh ulang lagi di sini. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus. Jadi nggak berhenti, nggak menyerah, terus jalan masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus, jadi nggak dibiarkan. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela. Seperti pencuri, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Jadi sebelum kedatangan Yesus,
kita akan lihat ada pasukan Tuhan, prajurit Tuhan yang dibangkitkan menjadi saksi, bangkit di tengah-tengah kegelapan, berani melawan arus. Kita, saudara-saudaraku, dinubuatkan bahwa nanti Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Itu begitu dahsyat. Hari ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa melahirkan jemaat prajurit. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah mental jemaat yang manja dan kekanak-kanakan. Dan kita menciptakan mereka menjadi pekerja dengan kualitas pekerja Kristus atau jemaat atau gereja prajurit. Yesus mengajarkan begini, ketika tidak adanya pekerja, dia berkata, berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Tidak ada jalan lain bagi kita umat Tuhan selain berdoa minta agar Tuhan mengirim, membangkitkan pekerja atau tentara di dalam komunitas gereja di mana kita ada. Jadi kita perlu berdoa mengusir spirit yang bertentangan dengan spirit atau mental pekerja Kristus. Prajurit sejati tidak akan pernah mengasihi dan mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memusingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Prajurit sejati hanya fokus untuk menyenangkan komandannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi prajurit yang sejati, dia akan mengikuti standar dan kriteria yang berlaku, bukan lagi mengikuti kemauannya, tetapi apa yang komandannya inginkan. Jadi kita ada karena Tuhan. Kita ada bukan mau kita. Kita ada adalah karena rencana Tuhan. Dan seharusnya kita mengerti sebagai jemaat prajurit bahwa hidup kita bukan tentang apapun, bukan tentang prestasi, apa kata orang tentang saudara. Tapi hidup kita adalah tentang Kristus dan rencananya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Karena itu kita perlu berdoa. Kita perlu mendoakan supaya doa kita Tuhan boleh menolong kita semua. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan jemaat prajurit? Dimulai dengan doa. Supaya kita bisa sampai pada kriterianya Tuhan. Jadi mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Dan doa bukan hanya sekedar kita mendapat jawaban Tuhan. Tapi doa adalah kita ingin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan, Alkitab ajarkan kita adalah ranting, dia adalah pokok anggur yang benar. Bapa adalah pengusahanya. Sebuah ranting tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak melekat kepada pokok itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya kita ini semua berbuah banyak. Jadi untuk berbuah, untuk kita sampai kepada prinsip gereja prajurit, yang pertama kita harus berdoa, minta kepada Tuhan. Kita boleh mengerti kehendaknya. Makanya Paulus selalu berdoa, aku berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kamu mengenal Allah dengan benar. Pengenalan kita kepada Allah, dan doa itu membuat kita, menolong kita untuk bisa mengerti rencana ke Tuhan, hati Tuhan. Jadi doa bukan hanya memberikan proposal kepada Tuhan, tapi khusus untuk ini kita berdoa supaya dia membangkitkan, mengirimkan kebenarannya, pewahyuannya, supaya kita bisa paham, sehingga kita semua berubah. Dan ingat, di luar Tuhan, tanpa persekutuan dengan Tuhan, hubungan doa yang baik, kita nggak akan pernah bisa melihat mentalitas jemaat prajurit ini bisa terbangun. Karena di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Sia-sia artinya kosong, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, cuma buang-buang waktu. Saya berdoa supaya kita menjadi gereja prajurit, bukan gereja yang hanya sekedar tampil, kelihatan, menghabiskan waktu. Tidak demikian. Karena itu tanamkan baik-baik bahwa untuk kita bisa bertumbuh menjadi jemaat prajurit, kita yang pertama perlu berdoa kepada Tuhan yang pemilik tuayan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Jamah, sentuh mentalitas kami, pandangan kami diubah lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Hamba-Mu berdoa kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus jadilah engkau sembuh, sehat, kuat, pulih kembali. Yang sedang tertekan, Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru. Terima kasih
untuk pagi ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.